Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Alam fikir Allah adalah martabat keesaan makna yang paling halus. Tempat segala sesuatu masih berada dalam ilmu dan kehendak Allah yang mutlak. Sebelum ia menurun menjadi cahaya, ruh, akal, bentuk, dan peristiwa. Ia bukan pikiran sebagaimana makhluk berpikir. Karena Allah tidak membutuhkan proses, pertimbangan, atau waktu. Alam fikir Allah adalah kehadiran ilmunya yang abadi, di mana awal dan akhir, sebab dan akibat, sudah menyatu tanpa jarak. Di alam inilah seluruh takdir, hakikat makhluk, jalan hidup, bahkan lintasan nafas manusia telah hadir sebagai makna yang utuh, namun masih tersembunyi dari pandangan makhluk. Makrifat memandang bahwa alam fikir Allah adalah asal segala kemungkinan, lautan hikmah yang tenang, tidak bergelombang oleh perubahan, dan tidak terpecah oleh perbedaan, karena semuanya masih berada dalam satu kesatuan kehendak ilahi. Ketika makna-makna itu diturunkan, ia menampakkan diri bertahap, dari alam fikir Allah ke alam cahaya, dari cahaya ke alam ruh, dari ruh ke alam akal, lalu ke alam jasad dan kejadian. Namun, jejak alam fikir Allah tidak pernah benar-benar terputus dari manusia, sebab Allah meniupkan ronia dan menitipkan kalbu sebagai cermin. Saat kalbu tertutup oleh hawa nafsu dan kebisingan ego, manusia hanya hidup di alam pikirannya sendiri. Tetapi ketika kalbu disucikan melalui zikir, keikhlasan, dan penyerahan, maka pikiran manusia menjadi bening. Dan pada kebeningan itulah pantulan alam fikir Allah mulai terasa. Ia hadir sebagai pemahaman yang dalam tanpa banyak kata, sebagai kebenaran yang menenangkan tanpa debat, dan sebagai petunjuk yang tidak memaksa namun pasti mengarahkan. Hamba yang telah fana dari kehendaknya sendiri akan menyadari bahwa apa yang ia sangka sebagai pikiran pribadinya sesungguhnya hanyalah bayangan dari kehendak Allah yang sedang bekerja di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa aku yang merencanakan, tetapi menyaksikan bahwa Allah yang menggerakkan fikir dan langkahnya. Pada makom ini, alam fikir Allah menjadi sumber adab ruhani. Manusia belajar diam sebelum berkata, pasrah sebelum memilih, dan yakin sebelum melihat bukti. Hidup pun tidak lagi dipahami sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebagai penyingkapan bertahap dari apa yang telah ada dalam alam fikir Allah sejak azali. Maka semakin dalam seseorang masuk ke wilayah makrifat, semakin ia merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya hanyalah proses kembali menyadari apa yang telah Allah ketahui dan kehendaki. Dan disitulah lahir ketentraman sejati, karena hamba telah bersandar sepenuhnya pada sumber segala fikir, hikmah, dan makna.